Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Bab 3858. Munai terkejut dan segera mengangkat tangannya, namun embun beku di lengannya tidak kunjung hilang. Munai panik. Dia berlatih keterampilan berbasis es. Dia kebal terhadap udara dingin seperti ini. Tanda seru. Tepat ketika Munai dalam keadaan bingung, balok es besar itu mulai retak, dan akhirnya hancur total. Sosok Chen Ping juga naik ke langit. Tinju cahaya suci. Seluruh tubuh Chen Ping memancarkan cahaya keemasan, dan dia seperti makhluk abadi emas, dan bayangan tinjunya yang besar langsung menuju ke arah Munai. Munai kaget dan secara naluriah ingin memblokirnya, tapi lengannya membeku dan dia tidak bisa menggunakan teknik itu sama sekali. Pukulan ini menjatuhkan Munai ke tanah. Aku akan membuatmu hebat, aku akan membuatmu hebat. Chen Ping digantung di udara, dengan segel tinju emas, dan meninju tubuh Munai. Seluruh sekte bergetar, dan Munai meraung dengan marah. Tuan Chen, Anda luar biasa. Melihat adegan ini, Binglu dan yang lainnya berteriak gembira. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya tampak terkejut dan berkata dengan tidak percaya, itu luar biasa. Alam kesengsaraan tingkat keempat, menunggangi puncak alam kesengsaraan untuk mengalahkannya dengan kejam. Teknik tinju macam apa ini? Kelihatannya sangat berkelas. Semua orang yang hadir terkejut dan tidak bisa dipercaya. Mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Berbalik, baru saja, saya diam-diam senang karena Chen Ping bukan tandingan Munai, tetapi dalam sekejap, situasinya terbalik. Mu Yao dan anggota keluarga Mu semuanya tercengang saat melihat Munai ditinju ke tanah. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Chen Ping masih hidup di es besar gelombang dingin. Pada saat ini, tubuh Munai telah terhempas ke tanah, tetapi Chen Ping tidak rileks sama sekali, dan pukulan terus menghantamnya. Pakaian Munai sudah compang-camping. Sebagai putri tertua dari keluarga Mu, meskipun dia dipukuli sekarang, pakaiannya compang-camping dan semua pakaiannya diambil. Ini membuat Munai tak tertahankan. Wajah Munai memerah dan dia meraung seperti binatang buas. Segera setelah itu, gelombang kabut putih dingin meletus dari tubuh Munai, membungkus tubuhnya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengeksposnya begitu saja. Penghinaan seperti ini lebih buruk daripada membunuhnya. Aku ingin kamu mati, aku pasti ingin kamu mati. Munai meraung marah, dia berharap dia bisa memakan Chen Ping hidup-hidup. Sial, kamu masih berani berteriak. Wajah Chen Ping muram, dan telapak tangannya segera mengeluarkan badai yang tak ada habisnya. Badai melonjak hebat, langsung menerbangkan kabut putih dingin yang menutupi tubuh Munai. Kali ini, Munai diekspos ke semua orang. Tutup matamu, tutup matamu. Ketika Mu Yao melihat ini, dia segera meminta semua orang di keluarga Mu untuk menutup mata. Tapi dia diam-diam membuka matanya untuk mengintip dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, putri tertua dari keluarga Mu sangat mulia, dan Mu Yao tidak punya kesempatan untuk melihat lagi. Binglu dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, wajah mereka penuh lelucon. Munai ini membunuh begitu banyak saudara perempuan mereka, dan sekarang dia pantas diperlakukan seperti ini. Para biksu lainnya tidak peduli. Mereka semua membuka mata lebar-lebar dan mulai mendiskusikannya secara kritis. Seperti yang diharapkan dari wanita tertua dari keluarga Mu, kulitnya sangat bagus. Lihat betapa putihnya warnanya. Mungkin karena melatih keterampilan tipe S. Seluruh kulitnya sangat jernih. Kali ini sungguh tidak sia-sia. Meski aku tidak mendapatkan harta apapun, aku bisa mengapresiasi sosok putri sulung keluarga Mu dan aku akan mati tanpa penyesalan. Tubuh Munai gemetar, dan semua komentar orang sampai ke telinganya. Chen Ping memandang Munai sambil mencibir, bahkan tanpa berkedip. Di sini, di Chen Ping, tidak ada rasa kasihan, hanya niat membunuh yang kuat. Munai membunuh begitu banyak orang suci,
Chen Ping ingin membalaskan dendam mereka. Terlebih lagi, semua orang suci itu telah dipermalukan, dan Chen Ping ingin membiarkan Mu Naiyi merasakan penghinaan itu. Tanda seru, lompat. Mu Yao diam-diam mengagumi sosok Mu Naiyi ketika dia tiba-tiba menyadari tingkah gila Mu Naiyi dan langsung ketakutan. Mu Naiyi menjadi gila, meraung keras, dan tiba-tiba menamparkan keningnya dengan satu tangan. Rusak, wanita tertua akan membuka segel keluargamu. Saya melihat tanda darah mulai muncul di kulit putih giok Mu Naiyi. Tanda darah itu sebenarnya membentuk pola yang sangat rumit di tubuh Mu Naiyi. Bahkan kulit Mu Naiyi menjadi merah saat ini. Seiring dengan garis kompleks yang menembus seluruh tubuh, aura mengejutkan muncul di tubuh Mu Naiyi. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus bergetar, dan aura kekerasan mengalir ke segala arah seperti air pasang. Seluruh tubuh Mu Naiyi diselimuti cahaya merah, dan auranya terus melonjak. Bagaimana situasinya? Apakah Mu Naiyi ini akan menerobos alam kesengsaraan dan naik ke alam Mahayana? Aura yang sangat menakutkan. Begitu mudahnya menerobos alam Mahayana ini. Saya belum pernah melihat biksu Mahayana sebelumnya. Semua orang memandang Mu Naiyi dalam keheningan. Mereka semua dikejutkan oleh aura di tubuhnya. Binglu dan yang lainnya juga terlihat cemas, mengkhawatirkan Chen Ping. Chen Ping sendiri juga mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa Mu Naiyi benar-benar memiliki keterampilan jahat yang dapat meningkatkan kekuatannya secara instan. Tanda seru, tahukah Anda, Mu Naiyi ini berada di puncak alam kesengsaraan. Khawatir, Mu Yao dan yang lainnya tidak senang karena kekuatan Mu Naiyi yang meningkat saat ini. Mereka tahu bahwa melintasi alam kesengsaraan ke alam Mahayana adalah lompatan besar, dan jarak di antara mereka tidak mudah untuk dilintasi. Mu Naiyi belum mencapai puncak alam kesengsaraan selama bertahun-tahun. Saya tidak dapat menemukan peluang yang tepat. Namun kini, Mu Naiyi telah membuka segel keluarga Mu dan secara paksa meningkatkan kekuatannya. Kalian pasti tahu kalau setiap anggota langsung keluargamu mempunyai stempel khusus keluargamu yang berisi kekuatan nenek moyang keluargamu. Namun, kekuatan penyegelan ini tidak bisa digunakan begitu saja, karena begitu dibuka, saat kekuatannya meningkat, tubuh juga akan mendapat serangan balik. Yang terburuk, jika kekuatan seseorang stagnan, ia tidak akan pernah menjadi abadi, sebaliknya, jika dantiannya rusak, ia akan langsung menjadi orang yang tidak berguna. Tidak ada yang akan membuka segelnya kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang Mu Naiyi belum berada di ujung tanduk, dan mereka masih memiliki Binglu dan yang lainnya sebagai alat tawar-menawar, jadi tidak perlu membuka segel sama sekali. Marah. Lagi pula, seorang wanita paling menghargai tubuhnya. Sekarang semua orang memperhatikannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengungkapkan amarahnya? Mungkin Mu Naiyi terlalu terstimulasi dan tidak bisa mengendalikannya. Aura di tubuh Mu Naiyi terus meningkat. Pada saat ini, kekuatan Mu Naiyi telah melampaui puncak alam kesengsaraan. Mengerti, namun, tidak ada bencana guntur yang membombardir. Artinya, tubuh Mu Naiyi masih berada di puncak alam kesengsaraan, tetapi kekuatannya telah melampaui puncak alam kesengsaraan. Tuan, apa yang terjadi? Mengapa bencana petir tidak terjadi? Seorang anggota keluarga Ouyang bertanya pada Ouyang Zhenhua dengan sangat bingung. Karena nafas ini bukan milik nonamu. Seharusnya dia memiliki nafas yang begitu kuat di tubuhnya. Jadi meskipun sekarang kekuatannya melebihi puncak alam kesengsaraan, tidak ada penyebab bencana guntur. Jika tebakanku benar, kekuatannya tidak akan bertahan lama, dan pasti akan ada efek sampingnya. Hal-hal seperti ini yang tiba-tiba meningkatkan kekuatan fisik seseorang dan melanggar hukum alam akan mendapat reaksi balasan. Ini adalah hukum yang diikuti oleh segala sesuatu di dunia. Kita harus mematuhinya. Inilah yang saya ajarkan kepada Anda. Anda harus berlatih dengan mantap dan bertahap. Jangan menjadi tidak sabar, oportunis, dan menggunakan berbagai keterampilan dan teknik jahat untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat. Jika kamu ingin berkembang, kamu akan merugikan dirimu sendiri.
Ouyang Zhenhua mendidik orang-orang yang di bawahnya. Namun analisisnya memang benar. Kekuatan yang dimiliki Munai saat ini tidak permanen dan perlahan akan hilang dalam waktu lama. Pergi ke neraka. Munai meraung, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Chen Ping mengerutkan kening dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini sangat cepat, alam Mahayana sungguh kuat. Chen Ping masih bisa bertarung melawan puncak alam kesengsaraan sekarang, tetapi jika dia bertarung langsung melawan alam Mahayana, dia akan memiliki ambisi yang lebih dari cukup dan kekuatan yang tidak mencukupi. Anda tahu, seiring dengan peningkatan seseorang ke tingkat yang lebih tinggi, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Terutama persimpangan seperti celah dari alam kesengsaraan ke alam Mahayana. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi alamnya, semakin sulit untuk menerobosnya. Beberapa orang hanya bisa terjebak dalam alam melampaui kesengsaraan sepanjang hidup mereka, dan tidak ada cara untuk menerobos alam Tao Mahayana. Setelah menerobos alam kesengsaraan, seseorang menjadi tubuh semi-abadi, dan tidak jauh dari menjadi abadi sejati. Seringkali setelah mencapai alam Mahayana, baik keadaan pikiran maupun pemikirannya juga akan berubah. Para beku setelah alam Mahayana akan lebih memperhatikan budidaya, mereka hanya selangkah lagi dari keabadian. Pemurnian. Inilah sebabnya di dunia para dewa dan manusia jarang terlihat biksu Mahayana berkeliaran. Godaan dan keinginan yang abadi akan semakin kuat. Jika tidak ada yang istimewa, seorang biksu Mahayana tidak akan berlarian. Kepala istana-istana Guanghan adalah pengecualian. Bagaimanapun, dia memikul tugas penting untuk membangun kembali istana Guanghan, dan tidak ada syarat baginya untuk berlatih dalam pengasingan. Chen Ping tiba-tiba mundur, tidak berani mengikuti Munai secara langsung. Jika lawan telah mencapai alam Mahayana, Chen Ping akan tetap sadar diri. Melihat Chen Ping tidak berani mengambil tindakan dan terus mundur, Munai berkata dengan dingin, "Coba saya lihat di mana lagi kamu bisa melarikan diri." Disertai dengan suara keras, untaian udara dingin putih yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari sekitar tubuh Munai, langsung menuju ke arah Chen Ping. Ekspresi Chen Ping serius, dan dia melambaikan aliran api, membentuk dinding api di depannya. Cara terbaik untuk menghadapi udara dingin ini adalah dengan api. Udara putih dingin terus-menerus menghantam dinding api, mengeluarkan semburan suara menderu. Chen Ping mengertakkan gigi dan terus mundur. Melihat ini, Munai berteriak keras, dan kabut dingin di tubuhnya muncrat lagi. Namun, kali ini kabut dingin yang keluar dari tubuh Munai ternyata berwarna-warni, bukan hanya putih. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Saya tidak mengerti bagaimana kabut yang sangat dingin ini bisa memiliki warna lain. Terutama Binglu dan lainnya, mereka belum pernah melihat kabut dingin berwarna-warni. Kabut dingin mengembun menjadi pedang panjang berwarna-warni di tangan Munai, dan kemudian bergegas menuju Chen Ping. Setelah suara keras, dinding api yang diangkat Chen Ping dengan seluruh kekuatannya runtuh dalam sekejap di bawah kabut dingin. Tubuh Chen Ping juga langsung terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Chen Ping sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan betapa kuatnya aura Munai saat ini. Jangan berhadapan langsung dengannya. Orang ini menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Tidak akan memakan waktu lama. Gunakan kentunganmu dan coba tunda waktu sebanyak mungkin. Saat ini, Raja Iblis Ciun berkata dalam benak Chen Ping. Dia juga takut Chen Ping akan mati. Sekarang kami berdua seperti belalang di tali, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ketika Chen Ping mendengar ini, saat dia mendarat di tanah, dia mengaktifkan langkah pengendalian api, dan tubuhnya langsung menghilang, dan kemudian muncul ratusan meter jauhnya. Melihat ini, Munai sekali lagi mengendalikan kabut dingin berwarna-warni dan bergegas menuju Chen Ping.